dilakukan dalam gereja mula-mula, gereja didorong oleh Roh Kudus dan mulai mengisi yang telah Yesus perintahkan. Orang-orang Kristen memberitakan Injil dan mengadakan mujizat, dan gereja bertumbuh terutama di kalangan orang Yahudi. Gereja menghadapi pertentangan dan mengatasinya. Gereja juga harus menyelesaikan masalah internal. Periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus dan lain-lainnya dalam memberitakan kisah Yesus, hingga bertobatnya Kaisar Konstantinus pada tahun 325. Penginjil Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria, dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Ada berbagai pandangan tentang berdirinya gereja, antara lain seperti: yang pertama, gereja adalah umat perjanjian Allah yang dikaitkan dengan panggilan Abraham dan janji yang diberikan kepadanya sebagai permulaannya. Yang kedua, gereja adalah orang-orang yang percaya kepada janji Allah kepada Adam di dalam Kejadian 3 ayat 15. Oleh karena itu, gereja mulai jauh sebelum panggilan Abraham. Ada beberapa pendapat lain yang menyatakan bahwa gereja dimulai pada waktu Kristus di dunia, tetapi berdasarkan pengakuan bahwa murid-murid Yesus adalah inti gereja, maka gereja belum nyata sampai kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Namun demikian, harus diakui bahwa gereja sudah ada dalam rencana Allah di kekalan masa lampau. Dalam Efesus ayat 1 ayat 4 menyatakan bahwa tetapi realitasnya gereja dimulai Pentakosta karena gereja dengan hakikatnya sebagai tubuh Kristus bergantung pada Kristus yang telah selesai. Jadi, hari kelahiran gereja adalah pada hari turunnya Roh Kudus. Hal serupa dikemukakan oleh Paul yang menegaskan terbentuknya jemaat, yaitu pada hari Pentakosta. Sebelum hari itu sudah ada orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi pada hari itulah jemaat terbentuk. Murid-murid Tuhan berhimpun dan sehati di Yerusalem, dan tiba-tiba Yerusalem turun di atas mereka. Dan demikianlah jemaat Kristus terbentuk. Akan tetapi dasar jemaat telah diletakkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka berani bersaksi tentang Yesus, dan melalui kesaksian tersebut orang-orang menyambut Injil dan percaya kepada Yesus. Di sana terletak jemaat kecil mereka sendiri dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Kristen itu awalnya masih seperti mazhab Yahudi, di mana mereka tetap mengunjungi bait Allah dan sinagoge, serta menaati hukum Taurat dengan setia. Permulaan sejarah gereja dapat dipelajari dalam kitab Kisah Para Rasul yang melukiskan hidup jemaat mula-mula yang rukun, bersekutu, yang peduli, yang setia dalam pengajaran. Jemaat-jemaat bersifat muda, self-governing, atau yang memimpin diri sendiri, berdiri secara
Dan di mana-mana pemberitaan Injil diterima oleh penduduk daerah itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 11 dan Kisah Para Rasul 19 ayat ke-30. Setelah Injil berhasil masuk di dalam dunia orang-orang kafir itu, timbullah persoalan yang mengamukan. Hal ini disebabkan karena di satu sisi orang Kristen Yahudi tetap ingin mentaati hukum Taurat, memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi lainnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Kristen non-Yahudi? Haruskah hal yang sama diwajibkan kepada mereka? Di dalam Kisah Para Rasul 10 sampai 11 menceritakan bahwa Petrus tidak mau memasuki rumah seorang kafir, tetapi Roh Kudus yang memaksa dia untuk memakai dia suatu penglihatan. Petrus ragu-ragu, ia masuk ke rumah Kornelius, Kisah Para Rasul 11. Tetapi ketika ia datang ia tidak mau makan bersama orang-orang Kristen Yunani yang najis itu karena tidak mentaati hukum Taurat. Itu terdapat dalam Galatia 2 ayat 11 dan 14. Berbeda dengan Paulus yang benar-benar memahami bahwa tidak perlu lagi orang-orang Kristen itu mengikuti perintah-perintah Taurat Musa, sebab orang percaya telah bersatu dengan Kristus. Galatia 5 ayat 6, yaitu dengan kematian dan kebangkitan Kristus terdapat di dalam Roma 6 dan Kolose 2 pasal 6 dan Kolose 3 pasal 4. Paulus mencela Petrus karena keraguannya itu. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Lalu perkaranya diputuskan dalam sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, kira-kira di 18 tahun sesudah hari Pentakosta, kira-kira 48 ses. Di sana Paulus berhasil meyakinkan para rasul lainnya untuk tidak memaksa orang-orang kafir mentaati hukum Taurat Musa. Kendati pun demikian, masih banyak orang-orang Kristen Yahudi yang tetap memperjuangkan Taurat sebagai syarat keselamatan. Terdapat di dalam Galatia 2, Galatia 3. Orang-orang ini kita seperti orang-orang Yunais. Paulus dengan keras melawan mereka, dan dalam rangka perjuangan ini ia menulis kepada jemaat Galatia. Tentang perluasan gereja mula-mula. Pandangan mencatat bahwa perluasan gereja bertolak dari daerah Palestina ke Syria. Dari sana Injil dibawa ke daerah-daerah di sebelah barat dan selatan. Sebelah barat Palestina, Paulus dan sejumlah orang lain membawa Injil ke daerah-daerah di sebelah barat Palestina. Pada masa pertama, salah satu pusat penginjilan yang utama ialah kota Antioquia. Di sini untuk pertama kalinya timbul suatu jemaat yang terdiri atas orang-orang kafir. Jemaat ini dipakai Tuhan sebagai alat untuk membawa Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh. Utusan jemaat Antioquia yang paling terkenal ialah Paulus. Ia mengabarkan Injil di wilayah Asia Kecil, khususnya di bagian Turki dan di Yunani, kurang lebih 47 sampai 57 tahun. Tetapi lepas dari usaha ini, sudah terdiri jemaat di Roma. Selanjutnya, Syria Timur, salah satu pusat kekristenan di Syria Timur, dan di Mesopotamia
Edesa merupakan negara Kristen pertama. Salah seorang yang mengabarkan Injil di sebelah timur Edesa adalah Addai. Pada tahun 104, Addai menebiskan uskup yang pertama di kota Arbi di Mesopotamia Utara. Selanjutnya, di sebelah selatan, Van den Ende menyatakan bahwa Rasul Bartolomeus melayani daerah ini. Bahkan menurutnya, Rasul Thomas melayani di India. Dikatakan bahwa sekitar tahun 180 sesudah Masehi, agama Kristen sudah tersebar di daerah yang membentang dari Galilea, bagian Prancis di barat, sampai Arabia Selatan dan Persia di timur. Orang-orang Kristen paling banyak terdapat di Mesopotamia Utara, Syria, Asia Kecil, dan di Afrika Utara. Bagian selanjutnya, organisasi gereja mula-mula. Berdasarkan tulisan Herbert Koch, Sejarah Gereja, mula-mula pemimpin gereja diamanatkan kepada para rasul, yaitu bukan saja saksi-saksi kebangkitan Yesus, tetapi juga para utusan Injil, para pengajar, guru-guru agama yang menafsir Alkitab seperti ahli-ahli Taurat dalam agama Yahudi, dan para nabi yang menerima karunia roh yang istimewa. Mereka itu bukan dipilih, melainkan dengan sendirinya mereka dihormati dan diakui kuasanya dalam jemaat karena karunia-Nya yang luar biasa, dan mereka tidak terikat pada satu jemaat saja. Selain itu, ada penatua dalam tiap-tiap jemaat. Dari antaranya dipilih orang yang diberi tugas mengamati jemaat, atau disebut episkopas atau uskup, artinya penilik. Pejabat-pejabat itu diserahi pemimpin harian jemaat mengenai keuangan, organisasi, administrasi, dan sebagainya. Mereka dibantu oleh syamas atau diakonos atau diaken yang tugasnya melayani orang miskin, memungut uang derma, dan menjaga rumah kebaktian. Ketiga kategori ini diangkat melalui pemilihan untuk tugas yang tetap. Setelah ketiga golongan yang disebut pertama meninggal, maka pengembalaan Injil beralih kepada presbiter, episkopas, dan syamas. Dengan demikian, pangkat uskup bertambah penting selaku gembala jemaat dan pemimpin ibadah. Pada permulaan abad kedua, jemaat di Asia Kecil dan Syria dikepalai oleh seorang uskup saja. Kemudian, peraturan ini diikuti di mana-mana, sehingga susunan gereja menjadi episkopal, presbiter merupakan suatu badan tetap yang memilih uskup serta membantunya dalam kebaktian dan pemerintahan jemaat. Selanjutnya, dalam gereja mula-mula tidak ada perbedaan pangkat di antara mereka. Tetapi sekitar tahun 100, para penilik mulai menganggap pelayanan-pelayanan lainnya sebagai bawahannya. Kemudian ditetapkanlah suatu interaksi atau aturan pangkat: penilik, penatua, dan diaken. Tambahnya, lalu berlangsung juga perubahan lain lagi, karena memang lebih praktis bahwa pemimpin dilaksanakan oleh satu orang, maka
mulailah lazim adanya satu penilik dalam satu jemaat. Selanjutnya, dalam surat-suratnya, baik kepada Timotius maupun kepada Titus, Rasul Paulus memaparkan berbagai klarifikasi bagi para penatua, penilik dan diaken dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dan Titus pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai 16. Persyaratan-persyaratan ini penting, artinya bagi tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, tata ibadah. Berdasarkan tulisan Habergerkopf Sejarah Gereja, ibadah dilaksanakan pada hari Minggu. Yang kedua, unsur-unsur dalam kebaktian yaitu pembacaan Alkitab, khotbah, dan doa. Yang ketiga, selain itu, di dalam ibadah juga dilakukan pelayanan ekaristi. Yang keempat, baptisan dilaksanakan di luar kebaktian umum.